Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai yang kedua. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat di tengah pergumulan tantangan masa hidup, bahkan wabah COVID-19. Kami yakin Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Sehingga dalam rangka kehidupan kami ini, kami yakin semua atas dalam kuasa kasih Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan, berkati kami. Dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya tidak baca ya. Dan judulnya yaitu Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Tema yang saya berikan dalam firman Tuhan hari ini, diberi kuasa Roh Kudus. Jangan takut, apalagi gentar ketika kita melakukan hal yang benar dan tentunya berhikmat yang dari Tuhan ya. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Paulus dalam firman Tuhan adalah Saulus, yang dulunya dia Saulus berubah menjadi Paulus ya, ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus menjadi Rasul Tuhan ya. Di mana Saulus dan Barnabas melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka berdua diutus. Ayat 2 dan 4 saya baca ya. Ayat 2 dan 4 nas firman Tuhan hari ini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Di situ bagaimana kita bisa mengerti bahwa Saulus dan Barnabas mereka diutus dan Roh Kudus yang berkata, jelas dalam ayat 2 dan 4 tadi ya. Bikinlah mereka berdua memulai pelayanan mereka ya. Mereka mulai pelayanan mereka, dalam perjalanan mereka melangsungkan pelayanan mereka dalam rumah-rumah ibadat, dan mereka melangsungkan itu semua dalam rangka mereka menjalankan tugas mereka. Ayat 6 saya baca ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jelas sekali dalam mereka berdua melangsungkan tugas ini tidak mudah ya. Pasti ada saja tantangan, penolakan, halangan, gangguan, ditekan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat nanti firman Tuhan atau jemaat sudah baca awal tadi ya, sebelum kita sudah tahu ini firman Tuhan sudah jelas-jelas kita amal hariannya ada, bahwa dalam firman Tuhan hari ini mereka berdua dalam rangka menjalankan tugasnya, mereka memberitakan firman Tuhan, dan tentu semua orang yang mendengar firman Tuhan dari mulut ke mulut ya, apa yang mereka beritakan, mereka ajarkan, didengar dan dimengerti. Dan juga dalam firman Tuhan juga seorang gubernur Romawi ya, yang pada waktu itu masih Israel dalam jajahan orang Yahudi, masih jajahan Romawi. Dia seorang gubernur ya, namanya Sergius Paulus. Dia orang cerdas ya, dan dia ingin sekali mendengar
pengajaran Saulus dan Barnabas. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, ayat 6 yang saya baca tadi, ya, bahwa gubernur ini mempunyai, ya, anggap saja penasehat, ya, ke bahasanya itu penasehat lah sebutannya, ya, yang bernama Bar Yesus, ya. Dia ini orang dekat gubernur Sergius Paulus, ya, dan tentu tidak mudah bagi Saulus dan Barnabas, ya, walaupun mereka diminta oleh gubernur. Tapi kalau si Bar Yesus ini membuat akal liciknya bahwa mungkin bisa mengatakan mereka tidak ada, mereka tidak bisa datang, ya itu kan sebentar saja. Ataupun dia mempengaruhi gubernur Sergius Paulus bahwa ajaran mereka sudah tidak baik, kan bisa saja. Tapi dalam firman Tuhan jelas dikatakan, ya, ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, si Bar Yesus tadi, ya. Sergius Paulus adalah orang yang cerdas. Ini dia, kenapa dikatakan ada kalimat Sergius Paulus adalah orang yang cerdas. Dia menandakan bahwa gubernur ini juga dia punya pikiran bahwa penting bagi untuk mendengar ajaran Saulus dan Barnabas ini, apa yang mereka ajarkan, ya. Walaupun kita ketahui jelas-jelas Sergius Paulus menyuruh Bar Yesus yang memanggil, ya. Dalam ayat yang ke-7 bisa jemaat lihat bahwa dia meminta Bar Yesus untuk memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan jelas sekali ayat yang ke-8, mereka dihalang-halangi. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, ayat 9, yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap dia, ya. Dan dia mengatakan kepada Bar Yesus, ya, ayat 8 dan 9 supaya kita jelaskan dari semua tantangan itu, ya. Tetapi Elimas, demikianlah nama dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidaklah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Di situ Paulus menegur Bar Yesus. Bahkan karena Paulus dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya, Bar Yesus juga dihukum, ditegur dan dihukum langsung sekaligus, ya. Ayat 11 saya baca, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Tuhan bekerja, Roh Kudus yang memenuhi Saulus bekerja, sehingga Bar Yesus, tukang sihir, nabi palsu, ya, orang dekat gubernur Sergius Paulus, tapi dia tidak bisa apa-apa walaupun dia berkuasa. Ya, dia punya kuasa ilmu gelap, ya, ilmu hitam, ya, sihir, ya. Mungkin dia bisa menghipnotis gubernur, ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Kita lihat tadi, dia teman dekat gubernur, bahkan dia yang diminta gubernur untuk memanggil Saulus dan Barnabas, tapi semuanya tidak menjadi halangan. Tetap karya Injil itu diberitakan, ya, sehingga kita lihat dalam akhir ayat ini, ya, ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan, gubernur itu bertobat, dia takjub, dan dia percaya, dan luar biasa baginya ajaran Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, ya, kita diingatkan, berani boleh, tapi harus berhikmat. Kenapa Paulus berani? Karena dia tahu, ya, dia diutus Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi dia. Dia melakukan tugas ini karena Tuhan yang bekerja. Dan dia melakukan bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan.
Bahkan yang terutama adalah untuk keselamatan manusia yang masih penuh dengan dosa, sehingga diselamatkan dan menjadi hidup baru. Dan gubernur Sergius Paulus yang cerdas itu juga ada dalam karya keselamatan itu karena dia percaya. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Dengan hal-hal di sekitar kita pasti bisa jadi ada tekanan, ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ada godaan, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi. Ingat, kita sudah dipilih. Kita umat Tuhan, kita kepunyaan Tuhan, kita sudah dibaptis. Kita sudah dimeteraikan oleh kuasa Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang ditinggalkan bagi kita ini, mari dia memenuhi seluruh kehidupan kita. Dia yang bisa mengingatkan kita, menghibur kita, dan banyak hal, ya, asal kita percaya. Paulus kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu Tuhan ada di dalam dia. Tuhan yang berkuasa dengan dia, dan yang pasti Paulus percaya Tuhan bisa. Nah, sama juga dengan kita, dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing. Saat ini adalah pergumulan kita secara dunia, negara, bahkan kota kita Banjarmasin, dan kehidupan kita bahkan gereja, itu wabah COVID-19. Mari, semuanya adalah pastilah tidak mudah, tapi ada caranya. Terus berulang-ulang dikatakan protokol kesehatan. Jadi tetap kita menjaganya. Pasti kita akan sehat dan selamat, dan tentu semuanya tetap ada dalam rancangan Tuhan. Hidup dan mati kita, yang pasti adalah kita menjalankan kehidupan kita, tetap percaya, dan biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Tetap karena apa yang menjadi rancangan Tuhan secara iman kita, itulah yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Jangan biarkan kuasa Roh Kudus itu sia-sia. Kita harus diberi kuasa Roh Kudus, laksanakan kehidupan kita seturut dan sesuai daripada kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Salam sehat. Shalom.